Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusya Kumaira dengan NIM 1916330078. Saya akan menjelaskan bisnis plan saya di Exxon Hidup. Yang pertama, aspek pasar. Aspek pasar terdiri yang pertama segmentasi, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Selanjutnya aspek pemasaran terbagi menjadi yang pertama konsumen, yang kedua produk, yang ketiga harga, yang keempat promosi, yang kelima distribusi, yang keenam strategi pemasaran. Selanjutnya aspek teknologi. Aspek teknologi terbagi menjadi proses operasi usaha yang mencakup yaitu rencana penjualan, yang kedua rencana persediaan produk, yang ketiga rencana kebutuhan tenaga kerja, yang keempat rencana pengawasan, yang kelima rencana pemesanan. Selanjutnya kebutuhan bahan operasi, terus selanjutnya juga kegiatan perawatan teknologi. Aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama visi, melestarikan makanan sebagai salah satu makanan yang banyak diminati oleh semua kalangan. Yang kedua misi, misi terbagi menjadi tiga. Yang pertama meningkatkan kualitas dengan harga terjangkau, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan agar konsumen semakin puas, yang ketiga memberikan tampilan yang menarik supaya peminat dapat membeli. Struktur organisasi dan job deskripsi. Owner saya sendiri Nusya Kumaira, manajer pemasaran Intan Walidatul, manajer produksi Anissa Putri, manajer keuangan Rizky. Bagannya aspek keuangan. Yang pertama aspek pasar. Pada bulan dari bulan Januari sampai Desember pada tahun 2020. Selanjutnya kapasitas produk. Produksi max 60,82, kapasitas mesin 40, jumlah mesin 2, kapasitas max 80. Yang selanjutnya gaji tenaga kerja langsung, asumsi kenaikan upah yaitu 10%, sedangkan tenaga kerja tidak langsung memiliki total biaya tenaga kerja pada tahun 2020 yaitu 151.200.000, pada tahun 2021 pada tahun 2021 yaitu 166.320, pada tahun 2022 yaitu totalnya 182.952. Selanjutnya investasi. Investasi berwujud total dari jumlah Selanjutnya investasi aktiva berwujud, total harganya semua keseluruhannya yaitu 201.900.000, sedangkan jumlah total depresiasinya yaitu 13.750.000. Rumusnya harga peroleh dikurang estimasi nilai sisa dibagi masa pengguna. Aktiva tidak berwujud, total harganya 23.300.000. Amortisasi per tahunnya yaitu 3.900.000. Total investasinya 225.200.000. Total penyusutannya 17.650.000. Biaya produksi, jumlah total tahun 2020 yaitu 636.966. Tahun 2021 yaitu 972.394.554. Pada tahun 2020 yaitu 1.111.048. Total kebutuhan dana tahun pertama yaitu total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama yaitu 932.836.966. Sumber kebutuhan dana 932.836.966, sedangkan modal sendiri yaitu 832.836.966.
836.966. Pinjamannya itu 100 juta. Bunga kreditnya 14%, jatuh temponya 3 tahun. HPP, harga pokok total harga pokok produksi yaitu 754.156.966,7. Harga pokok produksi adalah 754.156.966,7. Harga jual produknya totalnya semua 1.473.486. Rugi laba, hasil penjualannya pada tahun 2020 yaitu 834.124.682. Selanjutnya rugi laba. Asumsi kenaikan harga jual 5%. Harga jual pada tahun 2020 yaitu 1.473.486. Pada tahun 2021 1.547.160. Pada tahun 2022 yaitu 1.624.518. Selanjutnya cash flow. Pinjaman yaitu 100 juta, modalnya 832.836.966. Total akhirnya, kas akhirnya di sebelum permulaan kita dapat 707.636.966, dan kas akhir pada tahun ketiga yaitu 730.446.801. Selanjutnya neraca. Total aktiva pada tahun 2020 yaitu 1.263.261.467. Pada tahun 2021 yaitu 1.123.458.410. Pada tahun 2022 yaitu 1.116.796.801. Rumusnya aktiva sama dengan utang ditambah modal. BEP yaitu profit sama dengan pemasukan dikurang pengeluaran. Profit sama dengan revenue dikurang cost. Kalau 0 sama dengan revenue dikurang cost. Revenue sama dengan cost. Revenue sama dengan fixed cost dan variable cost. Rumus BEP harga sama dengan FC dibagi 1 kurang VC bagi S. BP unit sama dengan FC dibagi S kurang VC dikali QT. Analisa bisnis dinilai layak karena tingkat penjualan lebih tinggi dari nilai BEP harga, sedangkan bisnis dinilai layak karena kapasitas produksi lebih tinggi dari BEP unit. PBP sama dengan 2,20 sama dengan 0,8 dibagi 12 bulan sama dengan 0,96. Analisanya bisnis dinilai layak karena pengembalian investasi lebih cepat dari umur investasi, sedangkan IRR 51,68%. Analisanya bisnis dinilai layak karena memiliki tingkat pengembalian IRR sebesar 36,20% yang lebih besar dari bunga pinjaman kredit, sedangkan NPV yaitu 231.705.405. Analisanya bisnis dinilai layak karena nilai NPV bersifat positif. PI pada tahun 2016 848 juta. Pada tahun 2017 1.191.429. Pada tahun 2018 yaitu 1.402.900
Analisanya, bisnis dinilai layak karena nilai TI setiap tahunnya lebih besar dari 1. Sekian pembacaan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?